Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas pengetahuan lingkungan yang berjudul pencemaran air oleh limbah pabrik tahu serta pemanfaatannya untuk menjadi biogas dan nata soya. Di sini ada agendanya. Pertama itu ada berapa limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu tersebut. Kedua, ada dampak limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu. Ketiga, solusi untuk limbah tahu itu sendiri. Dan keempat, ada pemanfaatan limbah tahu dalam pembuatan nata soya dan biogas. Di sini izin memperkenalkan diri. Kami berkelompok ada 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Riki Indrayanto, NIM 221116161. Dan ada di atas saya ada Agung Hoerudin, NIM-nya 22111611049. Dan ada Muhammad Akmaludin, NIM-nya 22111611069. Dan selanjutnya yang terakhir ada Randi Nugraha dengan NIM 22111611052. Nah, langsung ke pembahasannya. Tahu. Nah, tahu itu adalah salah satu makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tahu juga merupakan salah satu jenis makanan sumber protein yang besar dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Semakin banyak permintaan tahu, maka semakin banyak pula industri tahu pabrik yang memproduksi tahu tersebut. Selain memproduksi tahu, industri tahu juga menghasilkan limbah cair dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, limbah tahu dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan air buangan atau effluent atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan biological oxygen demand atau bisa disingkat BOD tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas, dan insektisida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Hoerudin dengan NIM 22111611049. Baik, di sini bersama saya Agung Hoerudin NIM 22111611049. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa limbah yang dihasilkan oleh pabrik tahu. Yang pertama di sini ada jenis dari limbahnya, ada limbah cair dan limbah padat. Limbah padat berupa biji kedelai yang tidak bagus, batu kerikil yang ikut dalam biji, serta ampas yang dihasilkan dari penyaringan kedelai yang akan diproses menjadi susu kedelai. Yang kedua ada limbah cair berupa sisa dari susu tahu yang tergumpal menjadi tahu dan air sisa cucian kedelai. Di sini saya akan menjelaskan dampak limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu. Di sini pertama itu air sungai atau air sumur sekitar lokasi pabrik tercemar. Semula berwarna jernih, berubah menjadi keruh dan berbau busuk sehingga tidak layak dipergunakan oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Terus ditinjau dari segi kesehatan warga masyarakat sekitar dapat timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai yang berat berupa cacat genetik pada anak, cucu, dan generasi berikutnya. Selanjutnya, temperatur udara maksimal dan minimal sehingga berubah-ubah.
Kemudian terjadi peningkatan konsentrasi pencemaran udara seperti CO, N2R, SO2, dan debu. Kemudian terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah pabrik. Kemudian terjadinya kelangkaan air tawar semakin terasa, khususnya di musim kemarau. Sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang melanda banyak daerah yang berakibat merugikan kondisi ekosistem yang telah rusak. Dampak bagi masyarakat, limbah tahu untuk masyarakat dianggap tidak mengganggu warga sekitar karena dianggap limbah padat dari pabrik tahu tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar. Seperti ampasnya dipergunakan untuk makanan ternak dan ada yang dijual dan arang bekas pembakaran dimanfaatkan oleh warga sekitar. Sumber limbah cair lainnya berasal dari pencucian kedelai, pencucian peralatan proses, pencucian lantai dan pemasakan serta larutan bekas redaman kedelai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Maludin dengan NIM 221116169. Yang selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang solusi untuk limbah tahu. Air limbah tahu dihasilkan dari proses pembuatan tahu, biasanya oleh pabrik yang ditampung oleh penampungan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan yang ada dan yang dibuang langsung ke saluran irigasi. Yang pertama, solusinya adalah gas bio. Beberapa pabrik menggunakan bak penampungan dalam pengolahan air limbah tahu. Bak-bak penampungan tersebut ada yang dibuat sistem kedap udara atau rapat udara yang sistem terbuka. Sistem kedap udara dengan proses anaerobik yang dapat menghasilkan gas alami yang kemudian nabung dengan drum, kemudian gas tersebut disalurkan melalui selang-selang ke dapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan memasak. Yang kedua, untuk pupuk organik. Air limbah tahu yang mengandung zat organik oleh pabrik langsung dibuang ke saluran irigasi dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah pertanian. Air limbah tahu merupakan limbah organik mudah terurai dan baik untuk pertanian. Yang ketiga, untuk pakan ikan. Air limbah tahu juga berguna untuk tambahan makanan ikan-ikan peliharaan di sawah. Biasanya para petani yang mengolah ikan di sawah secara rutin dan terus-menerus mengolah sawahnya untuk makanan ikan dan hasilnya ikan cepat besar. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan nata de soya dengan memanfaatkan limbah tahu. Nata de soya adalah solusa yang mengandung air sekitar 98% dengan tekstur kenyal, kokoh, putih, dan transparan dengan rasa yang mirip kolang-kaling. Produk ini dapat dipakai sebagai sumber makanan yang rendah kalori untuk keperluan diet, mengandung serat yang sangat dibutuhkan dalam proses fisiologi. Alat dan bahan nata de soya. Ada air limbah tahu, ada Acetobacter-Sillinum, ada kain kasa, ada asam cuka, ada nampan, ada gula pasir, ada saringan, ada timbangan, ada karet gelang, dan ada urea. Cara pembuatan nata de soya. Yang pertama, limbah tahu segar diendapkan, disaring dengan kain kasa. Dipanaskan sampai mendidih sampai diaduk-aduk. Selanjutnya, tambahkan cuka 10 ml untuk 1 liter limbah cair tahu dan gula pasir. Lalu diaduk hingga gula larut, kemudian ditambahkan urea 5 gram untuk 1 liter limbah cair tahu. Kemudian, mata media nata ditambahkan bibit 1 liter media nata membutuhkan 50-100 ml bibit. Kemudian dipindahkan ke dalam wadah-wadah fermentasi dengan ketinggian media 4 cm. Wadah ditutup dengan kertas yang telah dipanaskan dalam oven pada suhu 140 Celcius selama 2 jam. Wadah berisi media disimpan fermentasi selama 12-15 hari sampai terbentuk lapisan yang cukup tebal antara
1,5 sampai 2 cm. Selanjutnya, setelah terbentuk lapisan yang cukup tebal, lapisan tersebut ditiriskan, kemudian lapisan tersebut dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan ureanya. Selanjutnya, pemanfaatan limbah cair tahu untuk pembuatan biogas yang akan dijelaskan oleh Ragi Nugraha. Nama saya Rani Nugraha dengan NIM 22111616052. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah cair tahu untuk pembuatan biogas. Biogas adalah gas yang terbentuk dari penguraian bahan organik dalam keadaan anaerobik. Komposisi biogas terdiri dari 50 sampai 80% metana, CO2, H2S, dan sedikit air yang dapat dijadikan sebagai pengganti minyak tanah atau liquefied petroleum gas atau biasa disebut dengan LPG. Selain dari kotoran hewan, sumber potensial biogas adalah limbah cair tahu yang mengandung banyak bahan organik. Apabila bahan organik tersebut diuraikan dengan benar, dapat menghasilkan gas metana dan karbon dioksida sebagai bahan dasar pembuatan biogas. Perusahaan tahu, baik perusahaan besar maupun skala kecil, tidak hanya menghasilkan produk tahu, namun juga menghasilkan sampingan berupa limbah padat dan limbah cair tahu. Limbah cair tahu dapat berasal dari proses pencucian kedelai, perendaman kedelai, penirisan, dan pemisahan padatan dengan cairan tahu. Oleh karena itu, jumlah limbah cair tahu yang cukup banyak, di mana jumlahnya dapat mencapai 94,5% dari total bahan baku kacang kedelai dan air yang digunakan. Limbah cair tahu sangat berpotensi dijadikan biogas karena konversi bahan organiknya mampu menghasilkan sebanyak 50% gas metana. Di sini ada gas yang biasanya diproduksi dari LCT adalah gas metana CH4, mengingat air limbah tahu memiliki kandungan metana yang lebih dari 50% maupun hidrogen. Kegiatan produksi biogas dari LCT memberikan beberapa keuntungan, terutama bagi produsen tahu yang sebagian besar merupakan industri skala kecil. Adapun beberapa keuntungan tersebut yang mencangkup: 1. Biogas dapat dijadikan sebagai energi terbarukan sehingga mengurangi penggunaan bahan-bahan fosil. Yang kedua, minimalisasi efek rumah kaca dan pencemaran lingkungan sehingga memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi dari limbah tersebut. Ini ada video tentang limbah pabrik tahu dari YouTube BPPT, dampak limbah air tahu. Limbah cair umumnya langsung dibuang ke saluran perairan atau selokan yang ada di sekitar pabrik. Berkembangnya sentra industri tahu di Desa Kalisari dan Cikembulan mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan umumnya terkait dengan komoditas tahu, sehingga memajukan kehidupan usaha masyarakat di kedua desa tersebut. Namun demikian, proses produksi tahu ternyata menyisakan masalah lingkungan yang apabila dibiarkan memberikan dampak negatif, karena dalam proses produksi tahu tersebut mengeluarkan emisi gas rumah kaca dari bahan bakar yang digunakan dan dari limbah cairnya yang dibuang ke lingkungan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang positif dan negatifnya pembuatan pabrik tahu. Data industri tahu di Desa Kalisari kurang lebih 313 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.100 orang. Kapasitas produksinya adalah 6.505 kg per hari. Di Desa Cikembulan ada 217 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 900 orang. Kapasitas produksinya sekitar 6.529 kg per hari. Limbah cair yang berasal dari industri pembuat tahu
yang oleh penduduk setempat disebut dengan larung adalah merupakan limbah jenis organik yang dalam proses pembuangannya dialirkan melalui pipa pralon menuju bak penampung limbah cair. Limbah cair tersebut kemudian dimasukkan ke dalam reaktor anaerobik secara upflow, yaitu limbah cair dialirkan dari bawah menuju ke atas. Pada proses ini, selain mendegradasi bahan organik, dihasilkan pula hasil samping berupa gas bio yang terdiri dari gas karbon dioksida dan gas metana. Gas bio yang dihasilkan kemudian ditampung dalam gas holder. Unjuk kerja reaktor anaerobik dilakukan dengan pengambilan contoh sampel setiap minggu, kemudian dilakukan analisa kimia di laboratorium. Unjuk kerja reaktor diperlihatkan dengan degradasi bahan organik berkisar antara 70-85%. Kandungan gas metana 65-85%, pH sebelum proses antara 4-5, dan sesudah proses menjadi 6,5-7,6. Limbah cair hasil degradasi tersebut telah stabil atau rendah kandungan bahan organiknya, kemudian dialirkan menuju ke perairan umum. Dengan menggunakan teknologi bioreaktor anaerobik yang dikembangkan oleh BPPT, tiap 1 meter kubik limbah cair industri tahu yang diolah bisa menghasilkan 6.500 liter gas metana atau yang biasa disebut sebagai biogas. Biogas atau metana yang dihasilkan merupakan gas yang dapat dibakar, flammable gas, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif terbarukan. Biogas tersebut kemudian dialirkan menuju rumah-rumah penduduk untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk keperluan memasak. Penggunaan kompor biogas adalah kompor gas biasa yang sedikit dimodifikasi. Sampai saat ini, jumlah penduduk yang memanfaatkan biogas tersebut sebanyak 50 kepala keluarga untuk Desa Kalisari dan 7 kepala keluarga untuk Desa Ciroyong. Dengan mengolah limbah cair industri tahu melalui bioreaktor anaerobik, selain mendapatkan energi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, juga sekaligus mengurangi dampak pemanasan global. Hasil proses pengolahan industri tahu selain mengeluarkan limbah cair dengan kandungan bahan organik yang masih tinggi, juga mengeluarkan limbah padat yang merupakan hasil pengepresan kedelai yang telah dihancurkan. Limbah padat tersebut masih banyak mengandung protein sehingga baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Teknologi biogas merupakan teknologi tepat guna selain memecahkan masalah pencemaran lingkungan, juga mendukung terciptanya desa mandiri energi dan dapat dipergunakan sebagai mitigasi gas rumah kaca. Dengan program percontohan ini, maka diharapkan semua pihak baik pemerintah, pengrajin tahu maupun asosiasi dapat mengetahui manfaatnya. Teknologi ini dapat diterapkan di industri tahu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengacu pada pilot plant yang telah dibiayai Kementerian Riset dan Teknologi, teknologi fixed bed reaktor ini setiap kapasitas produksi 1 ton kedelai per hari yang diproses menjadi tahu dapat menghasilkan 40-50 meter kubik biogas, setara dengan 780 kg gas LPG per tahun, mereduksi emisi gas rumah kaca sebanyak 450 ton karbon dioksida per tahun. Nah, sekian ya dari videonya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden Nugraha. Video pembuatan biogas dari limbah cair tahu. Seperti ini. Kesimpulannya, yang pertama, proses pembuatan tahu dimulai dari pencucian, pengupasan kulit, perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, pengumpulan, percetakan, dan pemotongan. Yang kedua, limbah yang dihasilkan dari industri tahu yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang ketiga, pengolahan limbah tahu secara fisika, cara kimia, dan cara biologi. Yang keempat, limbah yang dihasilkan limbah tahu terdiri dari 2 jenis, yaitu limbah cair yang berupa sisa dari susu tahu yang tergumpal menjadi tahu, dan air sisa cucian kedelai. Dan limbah padat yang berupa biji kedelai yang tidak bagus, kerikil, yang ikut dalam biji,
serta ampas yang dihasilkan dari penyaringan. Yang kelima, limbah dari pabrik tahu ini memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, limbah tahu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biogas, pupuk organik, pakan ikan, dan bahkan dapat dibuat menjadi nata de soya. Pustakanya seperti ini. Dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Elin Nurlina, DRA MT, selaku dosen mata kuliah pengetahuan lingkungan yang telah membimbing kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini berguna bagi kita semua dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Dan juga terima kasih disampaikan kepada BPPT yang telah membuat video mengenai pemanfaatan limbah cair tahu untuk pembuatan biogas sehingga dapat membantu untuk memaparkan mengenai materi dapat tersampaikan lebih jelas. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang membaca dan menonton video ini. Semoga ilmu ini berguna bagi kita semua dan pihak-pihak yang sudah membantu menyelesaikan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.